Oke, pertemuan hari ini akan sangat singkat penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai key resources dan juga key partnerships yang tentunya sangat singkat dan ini pertemuan asinkron. Jadi nanti ada work group seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana atau definisi awal dari key resources dan key partnerships beserta contoh dari saya. Kita mulai dari blok yang pertama yaitu key resources. Key resources, hence the name, adalah sumber daya. Sumber daya adalah semua bahan, semua uang, semua intangible things atau barang yang tidak terlihat yang dibutuhkan perusahaan untuk apa? Untuk mengelola perusahaannya. Dalam pengelolaan ada produksi, ada juga operasional, dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang sumber daya kunci adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk apa? Untuk membuat produk perusahaan atau untuk menawarkan value kepada konsumennya. Kemudian key resources itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama adalah physical. Physical adalah berarti aset fisik, itu the business operations depends on the physical resources. Contohnya apa? Contohnya misal Mirota. Mirota itu sangat tergantung dengan dia di posisi mana atau di lokasi mana dan gedungnya sebesar apa. Karena itu akan menentukan apakah barang yang ditawarkan itu bisa banyak atau tidak dan juga apakah banyak orang yang mau mampir ke gerai Mirota tersebut. Makanya contohnya Walmart, Mirota, kemudian Amazon loh, Pak. Amazon kan e-commerce kan, Pak. Tapi Amazon itu seperti yang saya pernah jelaskan, Amazon itu bergantung pada warehousing atau inventory. Jadi ingat Amazon itu bukan seperti Tokopedia, Amazon itu lebih seperti Blibli yang mereka punya inventory sendiri dan nanti kalau jika kamu memesan, maka barangnya akan diambil dari inventory mereka. Jika memang barangnya dari Blibli, maka dari itu Blibli juga merupakan sebuah bisnis yang mengandalkan physical resources sebagai key resources. Kemudian yang kedua intellectual. Intellectual itu berarti adalah hasil pemikiran yang kemudian dipatenkan atau dibuat copyright. Biasanya ini barang-barang yang intangible atau yang tidak terlihat seperti software, operating systems, apps, atau misal desain, itu bisa juga. Contoh paling mudah adalah Microsoft. Kalau kamu mau beli Windows, kalau nggak baca kan juga harus membayarkan sekian ratus dolar. Itu yang disebut intelektual. Ingat, intelektual itu berbeda dengan human resource, walaupun nanti human resource akan menghasilkan intelektual. Intelektual adalah hasil pemikiran manusia. Oke? Tapi human resource itu orangnya. Kemudian ada juga financial atau access to get funding. Ini contoh paling gampang Jarum Group, salah satunya blibli.com. Walaupun mereka sebenarnya tidak terkenal Tokopedia, tapi backing dari perusahaan mereka, yaitu Jarum Group, itu sangat besar. Makanya Blibli juga merupakan salah satu contoh yang bisa saya berikan ketika kita bicara soal perusahaan yang menggunakan financial resources sebagai key resources. Contoh yang paling terakhir adalah human resources atau quantity of quality of HR. Ini biasanya jika apa? Jika perusahaannya itu mengedepankan inovasi. Artinya walaupun misal Apple 11 atau iPhone 11 sudah dipatenkan, tapi mereka tetap harus membuat yang baru supaya iPhone 12 juga bisa dipatenkan. Maka human resource menjadi penting. Berbeda dengan misal contoh yang pakai intelektual. Contoh intelektual adalah resep. Misal kalian makan di ayam Suharti, ya walaupun ada improvement dikit-dikit, tapi rasa ayam Suharti ya gitu. Seperti itu. Jadi ada bedanya ya antara intelektual dan human resources. Contoh yang bisa saya berikan ya Apple. Apple butuh orang-orang yang mau taking the risk. Untuk apa? Untuk
membuat sesuatu yang baru, dan untuk membuat sesuatu yang baru perlu ada trial and error. Dan tidak semua orang akhirnya bisa menjadi seorang idea champion. Makanya masuk ke Apple itu susahnya bukan main. Karena apa? Karena mereka hanya mencari orang-orang yang benar-benar qualified. Kemudian saya bahas tentang key partnerships. Ingat, key partnerships itu berarti dua perusahaan yang saling bekerja sama, dan sekarang itu menjadi sangat umum karena perusahaan semakin sadar kalau mereka tidak bisa membuat semuanya sendiri. Makanya daripada habis waktu untuk membuat sesuatu sendiri, mereka partnerships atau mengadakan yang namanya kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian contoh-contoh dari partnerships akan saya jelaskan nanti, tapi motif dari partnerships apa sih? Kenapa akhirnya sebuah perusahaan, contoh perusahaan A, itu mau bekerja sama dengan perusahaan B? Itu kenapa? Kalau kalian lihat sekarang yang paling happening itu Coffee bekerja sama dengan Space Roastery. Sama-sama jualan kopi tapi kerja sama. Lah kenapa? Motifnya bisa berbagai macam. Contohnya motif pertama adalah economies of scale. Economies of scale itu sudah dibahas pada saat kalian membahas makroekonomi dan mikroekonomi. Jadi tidak akan saya bahas lagi. Pokoknya economies of scale itu berkurangnya total product cost per unit. Karena apa? Karena produksinya jadi semakin besar. Berkurangnya total unit cost atau production cost per unit karena apa? Karena kuantitas yang diproduksi semakin besar. Itu adalah economies of scale. Kemudian ada perusahaan yang mengadakan partnerships untuk apa? Untuk reductions of risk atau mengurangi risiko dan ketidakpastian. Kemudian ada juga akuisisi. Akuisisi karena apa? Karena misal, contohnya Gojek itu tidak punya networking untuk dokter sebagus Halodoc. Makanya saat mereka bilang GoMed atau GoMedicine, Gojek tidak akan mempunyai sistem sendiri tapi langsung diarahkan ke Halodoc. Itu adalah contoh dari apa? Satu, reductions of risk, kemudian acquisitions of particular resources and activities. Karena apa? Karena Gojek nggak punya resource soal dokter, maka dia akhirnya bekerja sama dengan Halodoc. Contohnya itu. Contoh lain misal adalah begini. Seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, itu walaupun mereka punya delivery system sendiri untuk jarak dekat, tapi untuk jarak jauh, mereka mengandalkan 3PL, namanya 3PL, Third Party Logistic. Kenapa kok mengandalkan 3PL? Karena mereka tidak punya waktu, satu, untuk membuat bisnis sebesar JNE atau membuat sistem sebesar JNE, makanya mereka ya udah kerjasama aja. Kemudian dengan adanya kerjasama, mereka juga bisa apa? Mengakuisisi resource dan activities yang JNE bisa tawarkan. Makanya sekarang key partnership jadi happening. Ini contoh dari key partnerships atau tipe-tipe dari key partnerships. Ada yang namanya strategic alliance. Itu berarti partnerships between non-competitor. Contohnya Garuda dengan Star Alliances. Star Alliances itu adalah Star Alliances itu berisi maskapai-maskapai dari berbagai penjuru dunia yang tentunya itu sebenarnya bukan kompetitor Garuda karena apa? Penerbangannya jalurnya berbeda-beda tapi mereka jadi satu kelompok yang dinamakan strategic alliances. Ada beberapa contoh lain tapi coba kalian explore apa contoh tersebut. Kemudian competitions itu contohnya adalah misal ATM bersama itu kan ATM yang bisa digunakan oleh berbagai bank. Padahal bank itu kan bersaing satu sama lain. Nah, itu disebut competitions. Kemudian ATM Link. ATM Link itu adalah ATM yang bisa digunakan oleh semua bank BUMN. BRI, BNI, apalagi BTN, Mandiri. Itu yang disebut tipe aliansi competitions.
Karena apa kok disebut competition? Karena mereka direct competitor. Dan kalau saya tambahkan kenapa pada akhirnya mereka menggunakan ATM Link, karena itu juga untuk economies of scale. Kalau mereka ngurusi semua ATM-nya sendiri-sendiri, artinya biayanya ditanggung mereka sendiri. Berbeda dengan pada saat mereka membuat satu ATM Link bisa dipergunakan untuk semua BUMN. Itu lebih efisien. Balik lagi ke contoh strategic alliance. Contoh tadi Gojek dan Halodoc itu bisa juga disebut sebagai strategic alliance. Karena apa? Karena mereka bukanlah direct competitor. Kemudian joint venture. Joint venture itu perusahaan A, perusahaan B merge jadi satu perusahaan baru, atau bisa saja brand A dan brand B collab kemudian menghasilkan brand baru. Contohnya apa? Indofood, Asahi, Sony Ericsson, dan Aksa Mandiri. Kemudian tipe aliansi yang paling simple adalah buyer and seller relationship. Ya cuma karena kalian beli bahan bakunya di sana, maka kalian punya partnership dengan mereka. Contohnya apa? Carrefour dengan petani-petani. Atau Carrefour dengan Indofood. Seperti itu. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.